Shalom adik-adik semua yang di rumah, apa kabar? Semoga semua tetap baik ya adik-adik, karena Tuhan tetap memimpin kita semua. Kita akan mulai sekolah minggu online ya, oke? Adik-adik semua, kita akan berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita bawa hati kita buat Tuhan saja. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi kami apa adanya. Saat ini kami mau mengikuti sekolah minggu, walaupun dengan online Tuhan, tapi kami kiranya dapat menikmati setiap puji-pujian, setiap firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan buat kami semua. Bapa di surga, kami berikan waktu kami ini untuk dapat bersama-sama dengan Tuhan. Kami bawa hati kami bawa segala puji-pujian hanya untuk-Mu saja. Kiranya Roh Kudus yang berkuasa memberikan kami kekuatan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menciptakan segala isinya untuk kita semua. Tuhan menciptakan matahari ya untuk kita, karena kita membutuhkan matahari. Ya, banyak yang kita butuhkan ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan kita. Lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan berkisah, kan memuji nama Tuhan berkisah. Semua adik-adik sudah siap memuji Tuhan. Kita anak-anak sekolah minggu, kita akan memuji lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Ya, anak sekolah minggu itu harus rajin-rajin membaca Alkitab. Ya, harus cinta Tuhan. Ya, nah kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa. Sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus,
senantiasa diri kepada sesama diri dan sejahtera di hati, sukacita abadi. Ya, adik-adik kita harus bersinar terus. Kita akan menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 ya amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 ya amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 ya amin, amin. Oke, shalom adik-adik semua. Yuk, sekarang tiba waktunya ya kita untuk kembali menenangkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik kita ambil posisi duduk yang baik, kita sama-sama teduhkan hati kita sama-sama berdoa, lalu sebab yang akan pimpin adik-adik ikuti di dalam hati. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau menuntun kami. Hingga hari ini kami boleh punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik ya, kita sudah masuk di bulan Februari ya, dan baru saja beberapa hari yang lalu ya kita sama-sama merayakan Hari Raya Imlek ya. Siapa yang senang merayakan Hari Raya Imlek? Walau serasa di sini banyak yang senang ya. Libur sekolah ya, mungkin bisa jalan-jalan, bisa berkunjung ke rumah keluarga atau bisa video call sama keluarga-keluarga yang jauh ya. Kemudian dapat kiriman makanan banyak. Wah, banyak sekali ya yang kita nikmati di Hari Raya Imlek. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Nah adik-adik, di awal cerita firman Tuhan, Lausa pengen adik-adik sama-sama simak nih. Ada satu video yang Lausa mau tunjukkan sama adik-adik. Yuk sekarang kita perhatikan video berikut ini.
adik-adik video apa sih tadi? Iya, tadi adalah video Presiden Joko Widodo ketika sedang berkunjung ke sebuah kota. Wah, adik-adik bayangkan, Presiden Jokowi datang ke sebuah kota, kerumunannya begitu banyak. Wah, adik-adik, memang itulah yang terjadi kalau orang terkenal datang ke satu tempat. Betul nggak? Nggak cuma presiden ya, pejabat pemerintahan, artis, atlet, penyanyi ya. Kalau mereka terkenal sekali, mereka datang ke satu tempat, akan ada sangat banyak orang yang mengerumuni. Betul nggak? Ya, karena orang itu sangat dihormati. Ya, orang itu bisa dikerumuni kenapa? Bisa pertama, karena sudah ada pengumuman sebelumnya, sudah diumumkan hari ini ya Bapak Presiden akan datang. Bisa begitu. Yang kedua, kalau misalkan ya yang namanya presiden atau artis atau tokoh-tokoh yang penting datang ke satu tempat, biasanya datangnya itu nggak pakai kendaraan sendirian atau diem-diem aja gitu. Kalau mereka orang yang sangat penting, biasanya mereka akan datang dengan iring-iringan yang besar. Betul nggak? Apalagi sekelas presiden harus dijaga. Betul nggak? Ada ajudannya, ada polisi yang menjaga, jadi datang pasti rame. Ya, orang pasti langsung lihat, wah ada apa ini? Ada mobil, di depannya sudah ada arak-arakan polisi, di belakangnya juga ada polisi ngikutin, ya ada bunyi sirine di sana sini. Wah, adik-adik, semua orang pasti langsung memperhatikan. Ya, dan semua orang langsung tahu, wah ini ada tokoh penting. Jangan-jangan ini siapa nih? Presiden ya, atau bupati ya, atau wali kota ya, atau siapa ya. Nah, adik-adik ya, jadi ketika seorang tokoh yang penting datang ke satu tempat, biasanya pasti mengundang perhatian. Betul nggak? Dan pasti banyak orang yang pengen lihat ya. Kita kalau ketemu sama artis, ketemu sama presiden, ketemu sama pejabat, mungkin kalau kita kenal, kalau kita suka sama orang itu, kita pasti pengen lihat. Betul nggak? Kepo kita ya, liatin dari jendela atau bahkan nyamperin. Kalau bisa pengen selfie bareng ya, pengen foto bareng. Semua orang datang berdesak-desakan cuma pengen ketemu sama orang penting ini. Nah, adik-adik, pemimpin dihormati, dipuji-puji, sebenarnya salah nggak sih? Enggak ya. Itu kan wajar ya, orang-orang kan mungkin seneng ya ketemu sama orang terkenal, jadinya ribut ya. Orang terkenal disukai karena ada kebaikannya, ada talentanya. Jadi orang-orang suka, orang-orang kagum, itu wajar. Tapi adik-adik, hari ini dari cerita firman Tuhan kita, Lause pengen mengajak kita melihat ada satu peristiwa yang berbeda. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Tuhan kita. Adik-adik, ada hal yang berbeda dari pemimpin pada umumnya yang Tuhan kita mau tunjukkan kepada setiap kita. Ada sikap, ada teladan yang berbeda yang Tuhan pengen kita, murid-muridnya, untuk teladani. Teladan apa itu? Nah, adik-adik, sekarang Lause pengen ajak kita sama-sama, boleh nih ya, siapkan Alkitabnya, buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ketiga. Nah, adik-adik, Lause akan putarkan satu video pembacaan firman Tuhan dengan beberapa ayat dari Matius pasal 3, ya diloncat-loncat ayatnya, tapi adik-adik bisa sama-sama simak ayatnya di Matius pasal 3, nanti adik-adik juga bisa dengarkan dari video kita. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita langsung sama-sama aja simak lebih dahulu pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya,
mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis oleh-Mu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, adik-adik sudah simak cerita tadi? Jadi adik-adik di cerita tadi ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik dari namanya kita tahu pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah membaptis orang. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang sudah ditentukan oleh Allah ya untuk mengabarkan ke semua orang, untuk menyiapkan jalan bagi Mesias. Jadi adik-adik, ketika Yohanes Pembaptis itu mengajar, membaptis orang, Yohanes Pembaptis itu punya satu tugas, yaitu untuk menceritakan tentang Mesias yang akan datang. Siapa Mesias itu? Mesias itu adalah Tuhan Yesus, ya, yang diutus oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia. Jadi adik-adik, tugas utamanya Yohanes Pembaptis adalah dia ketika mengajar dan membaptis orang adalah untuk menceritakan, untuk memberitakan kepada semua orang kalau Yesus Kristus, Sang Mesias itu akan segera datang. Tapi adik-adik, ada sesuatu yang berbeda yang terjadi hari itu ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang, yaitu Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, yang hebatnya adalah ketika itu Tuhan Yesus itu datang sama Yohanes Pembaptis dan meminta dirinya untuk dibaptis. Loh, kok hebat sih? Kok aneh? Kan orang-orang memang biasa dibaptis. Kenapa Tuhan Yesus dibaptis? Jadi hebat banget. Nah,
Adik-adik, tahukah adik-adik, waktu itu setiap orang yang dibaptis, yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis adalah orang-orang yang mau bertobat. Ya, mereka yang mau minta ampun sama Tuhan, yang mau berbalik kepada Tuhan. Ya, mereka yang mau percaya kepada Allah, yang meminta pengampunan Tuhan. Jadi adik-adik yang dibaptis itu adalah orang-orang biasa, orang-orang yang berdosa. Nah, sedangkan adik-adik yang datang ini adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus minta dibaptis. Adik-adik, Tuhan Yesus itu apakah dia manusia biasa? Nah, adik-adik, sekalipun Yesus sudah menjadi manusia, dia tetaplah Allah. Ya, dia manusia sekaligus Allah. Ya, dia manusia yang tidak punya dosa, yang tidak berdosa, tanpa cacat dan celah. Tapi datang sama Yohanes meminta diri untuk dibaptis. Wah, adik-adik, waktu dengar itu Yohanes Pembaptis sampai bingung. Waduh, Tuhan Yesus, kamu ini Mesias. Harusnya aku ini yang menjadi pelayan kamu. Bahkan kalau aku mau buka sandalmu saja aku tidak layak. Nah, Yohanes Pembaptis sadar dia itu manusia berdosa dan tugasnya adalah untuk melayani Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus datang malah minta dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Ya, tapi ya di sana Tuhan Yesus mau mengatakan kepada Yohanes Pembaptis kalau dia meminta itu untuk memenuhi firman Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih yang mau Lause ajak kita sama-sama untuk pelajari hari ini? Adik-adik, dari teladan Tuhan Yesus hari ini, kita mau belajar tentang Tuhan kita yang rendah hati. Ya, kita mau belajar tentang Tuhan kita yang rendah hati. Apa sih artinya rendah hati, adik-adik? Adik-adik, rendah hati itu lawan kata dari sombong. Nah, adik-adik, kalau sombong itu artinya seperti apa? Wah, artinya sombong itu suka pamer ya, tidak mau kalah. Ya, kalau punya prestasi pamer, ya. Kalau punya kehebatan pengen dipuji, ya. Kalau habis melakukan kebaikan pengen dihormati, ya. Selalu menunjukkan kehebatannya. Nah, adik-adik, itu namanya sombong. Tetapi yang mau Tuhan tunjukkan hari ini adalah Dia adalah Tuhan yang rendah hati. Adik-adik, sekalipun Tuhan Yesus Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Dia adalah Allah yang baik sekali, Dia adalah Allah yang maha kuasa, ya, dan Dia Allah yang sangat mengasihi manusia sampai-sampai Dia mau turun ke dunia menjadi manusia. Wah, adik-adik, kalau kita bayangkan Allah kita yang begitu hebat sekali. Kalau misalkan Dia mau menunjukkan kuasanya, menunjukkan kehebatannya, boleh tidak? Boleh-boleh saja, betul nggak? Kan Dia Tuhan, Dia yang menciptakan kita. Dia memang hebat, bukan pamer, ya. Boleh-boleh saja kalau Dia mau dipuji. Memang Tuhan kita harus dipuji. Kalau Tuhan kita dihormati, memang harus dihormati. Betul tidak? Karena Dia adalah Tuhan. Tetapi adik-adik, hari ini Tuhan Yesus menunjukkan di awal pelayanannya, ya, ketika Dia mau datang, mau mulai mengajar orang-orang, Tuhan Yesus menunjukkan sekalipun Dia adalah Allah, ya, sekalipun Dia adalah Allah yang sudah menjadi manusia, sekalipun Dia adalah juru selamat, sekalipun Dia punya segalanya, Dia tidak mau sombong, tetapi Dia mau rendah hati. Nah, adik-adik, lalu bagaimana sih contohnya kita hidup rendah hati? Nah, adik-adik, contoh hidup rendah hati itu sederhana ya. Seperti yang tadi Lause tunjukkan, yang sempat Lause sebutkan, kita tidak pamer.
Kalau kita punya prestasi, kita jadi juara, kita tampil ke depan, dipuji, itu wajar. Tapi yang namanya sombong itu bukan cuma dipuji, tapi yang namanya sombong itu mencari pujian. Jadi ketika kita dapat hadiah, kita dapat juara, kita sengaja tunjukin sama orang. Nih aku juara 1. Kamu juara berapa? Kamu juara berapa? Ih juara 5 ya, aku juara 2 loh. Ih kamu juara berapa? Ih juara 6 ya. Ih aku juara 2 loh. Nah adik-adik, sikap seperti itu menunjukkan diri kita yang sombong. Adik-adik baiknya kita boleh sih ya kalau kita juara kelas ya, ada ranking misalkan 10 besar, kita nanya punya orang boleh, nggak masalah. Cuma adik-adik kita belajar melihat ke dalam hati kita. Apa sih tujuannya kita bertanya itu kepada orang lain? Tujuannya karena memang kita pengen tahu, atau ternyata kita nggak sadar nih, kita mencari pujian dari orang lain, kita pengen dipandang lebih tinggi. Nah adik-adik, itu yang keliru kalau kita mencari-cari pujian dari orang. Atau misalkan adik-adik di sini yang siapa yang sudah punya Instagram, atau misalkan ada yang punya channel YouTube, ya, misalkan adik-adik bagus sih kalau adik-adik bisa berkarya ya. Misalkan yang punya channel YouTube sama orang tua mungkin ya bikin video, atau di Instagram ya bikin konten-konten, bikin video, bikin posting-posting foto yang bagus sama-sama dengan orang tua. Nah, adik-adik biasanya di sana kita mencari followers ya. Nah adik-adik, kita meskipun misalkan followers kita banyak, jangan kita malah jadi asik sombong. Aku nih udah kayak artis, followersku banyak ya, subscribersku di YouTube banyak. Siapa kamu? Ih kamu nggak punya Instagram, ih kamu nggak punya YouTube, ih kamu nggak gaul ya, ih kamu nggak like YouTube aku ya, ih kamu nggak follow Instagram aku ya, aku nggak mau temenan sama kamu. Nah adik-adik, sikap seperti itu namanya sikap yang sombong juga. Ya, kita pilih-pilih teman, kita mengagungkan diri kita memandang diri kita hebat, kita memandang diri kita levelnya lebih tinggi dari orang lain. Nah adik-adik, harusnya kita tidak seperti itu ya. Adik-adik, sekalipun kalau ternyata kita ya dikasih Tuhan talenta untuk bisa bikin video yang bagus, untuk bisa punya channel YouTube, untuk bisa misalkan punya follower yang banyak, atau di sekolah punya teman-teman yang banyak. Ya banyak orang yang suka, banyak orang yang baik sama kita. Tapi adik-adik, itu bukan jadi alasan kita untuk merasa diri lebih hebat, untuk merasa diri lebih jago dari orang, lalu kita jadi memandang rendah orang lain. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Tuhan kita. Tuhan kita yang punya alam semesta ini saja, yang punya semuanya di dunia ini termasuk diri kita saja, dia mau merendahkan dirinya. Adik-adik, terlebih kita. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama belajar ya, menjadi pribadi-pribadi yang mau rendah hati. Yuk adik-adik, kita sama-sama akhiri ya firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hari ini kami kembali diingatkan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami seharusnya hidup di dalam kerendahan hati. Karena kami melihat teladan-Mu yang nyata bagi setiap kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang rendah hati dan mengikuti teladan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekali lagi Lause pengen mengingatkannya, yuk kita ikuti sekolah minggu sampai selesai, karena kita masih akan menaikkan satu pujian, mengerjakan aktivitas, dan ada pengumuman penting di akhir sekolah minggu kita. Jangan sampai terlewat ya. Yuk kita sekarang kembali sama Lause Mary, kita akan naikkan satu pujian penutup. Adik-adik, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita dapat belajar lebih dalam lagi untuk menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi taat dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan yang
Halo adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Lause Bobby dan di tangan Lause sudah ada paket aktivitas anak yang bulan Februari sampai Maret. Itu artinya sekarang kita mau sama-sama unboxing paket aktivitas anak kita bulan ini. Nah, untuk adik-adik yang belum dapat paket aktivitasnya, adik-adik masih bisa ambil di gereja ya, masih bisa minta orang tua untuk menghubungi Lause Mary atau Lause Bobby untuk mengambil paket aktivitas anak di gereja. Nah, adik-adik tanpa berlama-lama lagi yuk kita langsung sama-sama buka paket aktivitas anak kita. Nah, adik-adik pertama-tama Lause pengen aja kita lihat dari sini nih, dari pesan penting kita. Pertama, Lause ingatkan untuk kita sama-sama ikut sekolah minggu kita di YouTube dan Zoom GKY Medan. Jadi adik-adik mulai bulan ini nanti mulai dari tanggal 13 sampai seterusnya sekolah minggu bukan hanya ada di YouTube tapi sekolah minggu juga akan diadakan lewat Zoom. Lause berharap adik-adik bisa ikut sekolah minggu lewat Zoom supaya kita bisa kembali sama-sama berinteraksi, sama-sama kembali bersekutu. Ya, tapi untuk adik-adik yang misalkan ya kesusahan untuk ikutan Zoom, misalkan koneksinya jelek atau lain sebagainya, adik-adik sekolah minggu tetap menyediakan sekolah minggu lewat YouTube. Tapi Lause berharap kita bisa segera bertemu ya di Zoom Sekolah Minggu GKY Medan mulai tanggal 13 Februari sampai seterusnya. Kemudian adik-adik selanjutnya ada 8 paket aktivitas. Paketnya ada di mana? Ini disisihkan dulu ya. Paketnya ada di sini ya. Semua ada di dalam amplop dan ada di dalam paket ini. Semua totalnya ada 8. Ya, dan seperti biasa adik-adik paket ini dibuka sesuai dengan urutan nomor dan tanggalnya ya. Selain itu Lause juga terus mengingatkan kita bisa sama-sama ya berbagi foto kita ketika kita selesai mengerjakan aktivitas kita. Kemudian adik-adik selanjutnya ada lembar mewarnai. Seperti biasa Lause memberikan lembar mewarnai ini sebagai tambahan untuk adik-adik bisa mengerjakannya ketika ada waktu senggang. Karena di lembar mewarnai ini bukan cuma ada gambar tetapi bisa ada ayat-ayat, bisa ada pengetahuan-pengetahuan tentang firman Tuhan yang bisa adik-adik baca. Kemudian selanjutnya ada buku saat teduh ya. 2 buku ini ya. Adik-adik setiap kali adik-adik mendapat paket, adik-adik mendapat 2 buah buku saat teduh yang bisa adik-adik renungkan setiap hari. Adik-adik bisa pilih waktunya, mau pagi atau malam. Lause berharap adik-adik bisa mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Bisa sendirian, bisa ditemani orang tua. Lause berharap adik-adik bisa terus belajar firman Tuhan dan belajar mengenal Tuhan setiap hari. Kemudian adik-adik di dalam paket kita juga masih ada 2 buah lem ya. Ada 1 lem uhu, ada lem kertas yang bisa adik-adik pakai ketika mengerjakan aktivitas. Jadi jangan sampai hilang supaya kita setiap minggu bisa memakainya untuk mengerjakan aktivitas. Nah, kemudian adik-adik yang terakhir di bagian paling dasar ada 1 hal yang berbeda dari biasanya ya. Ada pouch plastik, isinya ada 2 buah lembar karton. Nah, adik-adik untuk bagian ini tidak perlu adik-adik bongkar dulu. Kalau adik-adik mau baca-baca dulu boleh. Tapi adik-adik ini baru akan kita kerjakan di bulan Maret. Jadi di akhir Februari, Lause baru akan membuat video penjelasan lengkap tentang apa sih yang akan kita kerjakan dari di sini ada tulisan yang sebenarnya ya. Proyek ketaatan masa prapaskah tahun 2022 kali ini. Apa sih yang mau kita kerjakan? Bagaimana cara kita memakai 2 karton ini beserta dengan pouch plastik ini? Nah, nanti lengkapnya Lause akan jelaskan. Jadi adik-adik bisa simpan dulu dengan baik-baik di dalam kotak supaya tidak hilang. Jadi sampai nanti waktunya di akhir Februari, Lause kasih videonya dan kita akan mulai kerjakan di awal Maret. Pouch ini akan tetap ada dan tidak hilang. Oke, jadi kita simpan baik-baik. Nah, adik-adik, jadi itu semua yang ada di dalam paket kita. Adik-adik bisa masukkan kembali dan nanti kita akan sama-sama kerjakan satu persatu di sepanjang 2 bulan ini semua aktivitas yang ada di paket kita. Nah, adik-adik, terakhir Lause juga mau mengingatkan, sekalipun kita masih beribadah di rumah, masih beribadah online, kita tetap bisa memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan dengan beberapa cara. Yang pertama, adik-adik bisa kumpulkan terlebih dahulu sendiri dengan kotak atau dengan celengan, baru dibawa ke gereja ketika kita sudah ibadah onsite. Atau yang kedua, dengan cara mentransfer. Adik-adik bisa tunjukkan kepada orang tua ada nomor rekening, ada QR code yang bisa digunakan untuk adik-adik bisa memberikan persembahan ucapan syukur setiap minggunya. Nah, adik-adik, dengan demikian selesai juga unboxing kita. Nah, adik-adik selamat mengerjakan, selamat mengikuti aktivitas kita di bulan Februari sampai Maret kali ini. Nah, oke adik-adik sekalian, kita sudah selesai unboxing dan sekarang waktunya kita sama-sama untuk mengerjakan paket aktivitas kita yang pertama.
Nah adik-adik, paket aktivitas kita ada di dalam amplop nomor 1 yang tulisannya warna pink ya, dibuka hari ini, hari Minggu tanggal 6 Februari. Nah adik-adik langsung saja kita buka ya. Nah adik-adik, di dalam paket kita sudah ada 1 bungkus Yupi, disisihkan dulu untuk dimakan nanti. Kemudian sudah ada 1 lembar kertas yang akan kita sama-sama kerjakan hari ini. Nah adik-adik, bagaimana apa yang akan kita kerjakan? Nah sebelum kita mengerjakannya, langsung pengen mengajak kita menyiapkan beberapa benda lagi, yaitu lem kertas tersedia di dalam paket aktivitas kita. Kemudian 1 buah gunting, kalau yang kelas kecil boleh minta dibantu orang tua ya untuk memakai guntingnya. Kemudian alat warna apapun yang adik-adik punya. Kemudian terakhir 1 lembar HVS ya. HVS-nya bebas, nggak harus yang baru, yang bekas juga boleh ya. Yang jelas 1 lembar kertas HVS. Nah, jadi adik-adik, di tangan setiap kita sudah ada 1 lembar kertas. Jadi gambar ini adalah gambar yang sesuai dengan cerita kita hari ini ya, tentang Tuhan Yesus rendah hati. Nah adik-adik, tapi gambar ini masih acak-acakan. Jadi adik-adik, tugas kita hari ini adalah kita akan menyusun gambar ini menjadi sebuah gambar yang rapi ya. Nah sebelumnya berarti pertama-tama adik-adik tugas kita adalah kita akan menggunting gambar ini ya. Total ada 6 kotak. Adik-adik gunting kotaknya sesuai dengan garisnya. Lalu setelah itu nanti kita akan susun, kita tempel di kertas ini menggunakan lem kertas. Baru setelah itu kita warnai. Oke ya, jadi pertama-tama kita gunting dulu gambar ini sesuai dengan garisnya sampai menjadi 6 potongan puzzle. Yuk kita gunting. Nah baru setelah itu adik-adik silakan kita bisa ambil kertas HVS kita. Lalu adik-adik tugas kita adalah menyusun gambarnya terlebih dahulu. Setelah tersusun baru kita bisa tempel di kertas ini menggunakan lem kertas. Jadi semuanya bisa rapih tersusun. Oke, kita coba susun dulu ya. Nah adik-adik, kalau sudah tersusun rapi baru kita tempel ya. Kita kasih lem dan kita tempel. Nah adik-adik, inilah puzzle yang sudah tersusun. Nah kalau sudah gambarnya jadi lengkap utuh semua, nah adik-adik silakan tunggu sampai kering dulu lemnya, baru adik-adik bisa warnai menjadi gambar yang cantik. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas kita hari ini. Tuhan berkati. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Ada beberapa pengumuman terkait kegiatan Komisi Anak di bulan Februari ini. Yang pertama adalah terkait paket aktivitas anak bulan Februari sampai Maret 2022. Paket aktivitas kali ini telah tersedia di gereja dan dapat orang tua ambil. Untuk pendaftaran, koordinasi pengambilan, dan juga pertanyaan lainnya, orang tua dapat langsung menghubungi Lause Mary atau Guru Injil Bobby di nomor yang tertera di layar. Yang kedua, di tanggal 13 Februari, Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan Sekolah Minggu spesial untuk merayakan HUT Komisi Sekolah Minggu dan juga sekaligus menjadi perayaan Imlek bagi Komisi Sekolah Minggu. Untuk memeriahkan ibadah spesial ini, kami mengajak para orang tua untuk turut ambil bagian dengan mengirimkan video singkat dari anak-anak saudara memberikan ucapan untuk HUT Sekolah Minggu dan untuk Hari Raya Imlek. Durasi video maksimal 30 detik dan dapat langsung dikirimkan kepada WhatsApp atau email Guru Injil Bobby yang tertera. Kemudian yang terakhir, bersamaan dengan ibadah Sekolah Minggu spesial di tanggal 13 Februari, juga Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah Sekolah Minggu perdana melalui Zoom. Ibadah Sekolah Minggu dalam platform YouTube tetap diadakan. Namun kami mengajak para orang tua dapat mendorong dan mendampingi anak-anak saudara untuk bisa mulai mengikuti ibadah Sekolah Minggu melalui platform Zoom. Kami rindu kita bisa kembali bersama-sama bersekutu dan menikmati interaksi di dalam Sekolah Minggu online kita. Ibadah Sekolah Minggu dalam platform Zoom akan dilaksanakan 1 kali di hari Minggu pukul 10.30 untuk semua kelas bersama-sama. Informasi lainnya terkait link, password, dan juga hal teknis lainnya akan disampaikan di kemudian hari. Demikian pengumuman ini disampaikan, diharapkan para orang tua dan anak-anak dapat memperhatikannya. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui grup WhatsApp info SMGKY Medan atau di Instagram @smgky Medan. Demikian pemberitahuan ini, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, jadi adik-adik itu tadi pengumumannya ya tentang paket aktivitas dan juga tentang kegiatan di minggu depan. Ya, di minggu depan akan ada sekolah minggu spesial untuk merayakan HUT sekolah minggu yang ke-15. Kemudian juga untuk merayakan Imlek bersama dan sekaligus menjadi sekolah minggu perdana kita melalui Zoom. Ya, jadi adik-adik boleh sama-sama diingatkan kepada orang tua ya. Nanti Lause juga akan kirimkan pengumumannya lewat WhatsApp ataupun juga lewat Instagram. Tapi adik-adik boleh segera kasih tahu orang tua ya supaya bisa sama-sama siapkan diri. Jadi minggu depan adik-adik tanggal 13 kita bisa sama-sama ketemu ya di perayaan Imlek sekolah minggu dan juga di perayaan HUT sekolah minggu bersama-sama. Dan jangan lupa ya tadi masih ada satu tugas lagi. Adik-adik Lause berharap adik-adik bisa ikut bergabung mengirimkan video ucapan ya untuk HUT sekolah minggu dan juga untuk ucapan Imlek ya. Hari ini ya dikirimkan ke Lause Bobby, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email. Tolong beritahu orang tua adik-adik ya. Oke. Sampai di sini dulu adik-adik semua. Semoga semuanya tetap ingat untuk terus mencintai Tuhan lebih dalam lagi dan belajar untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Salam adik-adik, sampai jumpa. Oh ya, Lause mau mengucapkan selamat Hari Raya Imlek buat semua. Tuhan memberkati.